ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sejarah pendekatan analisis transaksional dalam konseling. Langsung saja, Eric Berne yang mengembangkan teori analisis transaksional. Sebelum Berne turun untuk mengembangkan teori tersebut, Berne sebelumnya pernah bekerja di Departemen Peperangan yang mana pada saat itu Berne meneruskan program konseling kelompok yang telah berjalan di sana. Pekerjaan Berne menjadi konselor kelompok membuatnya bereksperimen dengan pekerjaan sebagai konselor dalam konseling kelompok. Berne bekerja sebagai konselor konseling kelompok selama 3 tahun, antara tahun 1943 sampai 1946. Setelah itu, selanjutnya Dusay dan Dusay 1984 mengidentifikasikan 4 tahap perkembangan analisis transaksional. Pada tahap pertama, Eric Berne mengidentifikasikan ego terdiri dari orang tua, dewasa, dan anak-anak. Tahap kedua, Berne lebih menonjolkan aspek transaksi dan games. Pada tahap tersebut, analisis transaksional lebih populer sebab penggunaan kata direktif dalam pendekatan dan permainan games dalam pendekatan tersebut secara langsung bisa dapat diketahui. Dan pada tahap tersebut, analisis transaksional ini lebih dikenal dengan pendekatan kognitif yang hanya sedikit menyentuh aspek efektif. Selanjutnya, konsep dasar pendekatan analisis transaksional. Konsep tersebut ada 4. Yang pertama, injunksi. Injunksi adalah pesan disampaikan kepada anak oleh parents child out dari kondisi kesakitan orang tua seperti kemarahan, frustasi, kecemasan, dan ketidakbahagiaan. Pesan tersebut meminta anak untuk melakukan apa yang harus dilakukan secara verbal dan tingkah laku. Namun seringkali pesan tersebut ini terbentuk melalui tingkah laku orang tua. Yang kedua adalah strokes. Strokes adalah bentuk dari penguatan. Individu menggunakan strokes untuk komunikasi dengan orang lain. Hal tersebut dapat berupa sentuhan fisik atau bentuk simbolik seperti pandangan mata, kata-kata, dan bahasa tubuh. Yang ketiga adalah naskah hidup. Naskah hidup adalah sebuah lakon hidup yang disusun pada masa kecil, kemudian diperkuat dengan orang tua, lalu dibenarkan oleh pengalaman selanjutnya dan memuncak pada pilihan tertentu. Dan yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu konsep pendekatan. Yang nomor 4 yaitu konsep egostate, yang mana terdapat 3 jenis egostate yang secara inherent eksis dalam setiap individu. Egostate tersebut yaitu terdapat egostate orang tua, egostate anak-anak, dan egostate dewasa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam egostate. Yang pertama itu terdapat egostate orang tua. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama orang tua membimbing, ciri-cirinya empirik, penuh pengertian, peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, serta menilai dan memberi batasan salah benar yang tegas. Yang kedua itu orang tua yang mengkritik, ciri-cirinya cenderung menasehati, mengkritik, dan menggurui. Yang selanjutnya itu terdapat 3 egostate anak-anak. Yang pertama anak ilmiah, ciri-cirinya itu spontan, mengungkapkan perasaannya dan keinginannya, baik emosi positif maupun negatif. Yang kedua yaitu profesor kecil, adalah anak yang menunjukkan kebijaksanaannya. Cirinya adalah egosentris, manipulatif, dan kreatif. Yang ketiga yaitu anak menyesuaikan diri, egostate yang melakukan penyesuaian diri terhadap egostate orang tuanya yang dimainkan orang lain. Dan nomor 5 yaitu posisi hidup berhubungan dengan eksistensi hidup individu karena merupakan penilaian dasar terhadap diri dan orang lain. Menurut Berne, anak-anak sebelum menyusun naskah hidupnya sudah mempunyai beberapa keyakinan tentang dirinya dan orang sekitarnya yang dipertahankan seumur hidup. Nomor 6 yaitu membuat keputusan ulang. Menurut mereka, individu terlihat dalam membuat keputusan awal tentang arah hidup sehingga individu dapat membuat keputusan baru yang lebih sesuai dan kemungkinan individu untuk mengalami kehidupan yang baru. Yang ketujuh yaitu games. Games adalah seri berkelanjutan dari transaksi ulterior yang saling melengkapi
yang mengarah pada tujuan yang dapat diprediksi individu. Yang selanjutnya yaitu tujuan konseling dalam pendekatan analisis transaksional. Yang pertama yaitu konselor membantu konseling yang mengalami pencemaran status ego yang berlebihan. Yang kedua yaitu konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas diri konseli dan menggunakan semua status egonya yang cocok. Yang ketiga yaitu konselor berusaha membantu konseli di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Mengembangkan ini pada hakikatnya adalah penetapan pikiran dan penalaran individu. Yang keempat yaitu membantu konseli dalam membebaskan dirinya dari posisi hidup yang kurang cocok serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru atau naskah hidup yang lebih produktif. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi konselor. Nah, untuk mengetahui peran dan fungsi konselor ini sangat banyak sekali peran dan fungsinya, terutama pada konselor sendiri. Menurut Claude Steiner, menekankan bahwa penting hubungan yang egaliter antara konselor dan konseling bekerja sebagai partner dalam konseling, walaupun konselor memiliki pengetahuan dan keterampilan konseling yang digunakan untuk membantu konseling. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak akan efektif tanpa ada inisiatif dari konseling. Tugas konselor yang menggunakan analisis transaksional adalah mengajar bahasa dan ide-ide sistem untuk mendiagnosa transaksi dan membantu individu untuk hidup dalam ego state dewasa dengan ego lainnya. Langsung ke fungsi konselor. Ini banyak sekali macamnya. Yang pertama, fungsi konselor membantu klien menemukan kemampuan diri untuk mengubah dengan membuat keputusan saat sekarang. Yang kedua, membantu klien memperoleh alat yang digunakan untuk mencapai perubahan. Yang ketiga, membantu klien untuk menggunakan semua status egonya secara tepat. Yang keempat, membantu memberikan informasi tentang pola-pola interaksi sosial sesuai dengan berbagai keadaan diri. Yang kelima, membantu menganalisis diri sendiri sehingga disadari keadaan diri mana yang dominan dalam perilakunya. Yang terakhir, menciptakan lingkungan yang memungkinkan klien dapat membuat keputusan-keputusan baru dalam hidupnya dan keluar dari rencana kehidupan yang menghambat perkembangannya. Itu tadi ya tentang fungsi konselor. Next ke peran konselor. Ini peran konselor juga gak kalah banyak dengan fungsi yang barusan saya jelaskan. Ada beberapa peran konselor di sini. Yang pertama, peran konselor sebagai guru. Nah, memperjelas teknik analisis transaksional, rencana kehidupan dan analisis rencana kehidupan, dan rencana analisis permainan. Jadi, sebagai guru, konselor menjelaskan teknik-teknik seperti analisis struktur, analisis transaksi, analisis naskah hidup, dan analisis game. Yang kedua, sebagai pelatih, membantu klien agar terampil melaksanakan hubungan antar pribadi dengan menggunakan status ego yang tepat dan tidak salah menggunakan ego. Yang ketiga, sebagai narasumber, yaitu konselor membantu klien menemukan apa yang diperlukan. Yang keempat, sebagai fasilitator, konselor menolong klien mendapatkan perangkat yang diperlukan, menyediakan lingkungan yang menunjang untuk mencapai perubahan klien atau keseimbangan ego state klien. Jadi itu tadi peran dan fungsi konselor tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap analisis transaksional. Berdasarkan keempat tujuan konseling di atas, kemudian dibuatlah suatu kontrak. Kontrak di antara konselor dan konseling ini merupakan sebuah tahapan dalam usaha konseling untuk mengadakan hubungan proses analisis transaksional. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam kontrak di antaranya yang pertama, dalam kontrak, konselor dan konseling harus melalui transaksi dewasa, serta ada kesempatan dalam menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kontrak harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, pertimbangan konselor memberikan layanan kepada konseling secara profesional, baik berupa kesempatan maupun keahlian. Yang kedua,
Konseling memberikan imbalan jasa kepada konselor dan menandatangani serta melaksanakan isi kontrak sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kontrak memiliki pengertian sebagai bentuk kompetensi antara dua pihak, yaitu pihak pertama adalah konselor yang harus memiliki kecakapan atau kemampuan untuk membantu konseling dalam mengatasi masalah-masalahnya. Sedangkan pihak kedua, konseling harus cukup umur dan matang untuk memasuki suatu kontrak. Yang keempat, akhirnya tujuan dari kontrak haruslah sesuai dengan kode etik konseling. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik-teknik pendekatan transaksional dalam konseling. Teknik pendekatan konseling analisis transaksional banyak menggunakan teknik pendekatan Gestalt. Yang pertama, metode deduktif. Karena analisis transaksional menekankan pada domain kognitif, prosedur mengajar dan belajar merupakan dasar dari teori ini. Yang kedua, kursi kosong. Teknik ini merupakan adopsi dari teori Gestalt. Teknik ini biasanya digunakan untuk struktural analisis. Ahli McNeil pada tahun 1976 mendeskripsikan bahwa teknik yang menggunakan dua kursi ini merupakan cara yang efektif untuk membantu konseling mengatasi konflik masa lalu dengan orang tua atau orang lain pada masa kecil. Tujuan konflik ini adalah untuk menyelesaikan unset business pada masa lalu. Yang ketiga, bermain peran. Bermain peran atau role play biasanya digunakan dalam konseling kelompok di mana melibatkan orang lain. Anggota kelompok lain dapat berperan sebagai ego stage yang bermasalah dengan konseling. Dalam kegiatan ini, konseling berlatih untuk anggota kelompok untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang akan diuji coba di dunia nyata. Yang keempat, penokohan keluarga. Family modeling adalah teori untuk melakukan struktural analisis yang pada umumnya berguna untuk menghadapi kontak parents. Yang terakhir, analisis ritual dan waktu luang. Analisis transaksi termasuk di dalamnya adalah identifikasi ritual dan mengisi waktu luang atau pastime yang digunakan dalam structuring of time.